Episode 19 dibuka dengan sosok Zodil yang sedang berada di suatu tempat misterius. Di sana sepatu Amo, semuanya adalah bagian dari satu rangkaian yang sama. Zodil yakin pencipta benda-benda ini pasti bukan orang sembarangan. Saat Zodil membuang salah satu, setelah itu kita dibawa ke masa lalu Rudo. Rudo kecil terlihat kembali mengingat masa-masa Mungkin benda itu tidak bisa menyelesaikan segalanya, tapi setidaknya bisa melindungi tangan Rudo. Benda itu adalah sepasang sarung tangan. Dan ya, sarung tangan itulah yang kini kita kenal sebagai bagian dari Watchmen series. Kembali ke masa kini, Rudo mulai menghubungkan. Zodil justru merasa sangat senang. Baginya, Rudo adalah anomali. Seorang anak Sphere yang tidak tahu apa-apa tentang vital instrumen, tapi bisa menjadi gift. Adegan berpindah ke Deer dan Bro. Mereka juga menghadapi Raider yang bersiap bertarung. Dari percakapan mereka, Deer dan Bro akhirnya sadar bahwa mereka pun berada di dalam Trace Beast yang sama. Mereka, Bro menggunakan pakaian khususnya, sementara Deer menggunakan kekuatan centillion. Raider yang awalnya meremehkan mereka, kini justru terlihat bersemangat. Episode 20 dibuka dengan kilas balik singkat dari pertarungan sebelumnya. Bro dan Deer masih berhadapan dengan Raider yang menghadang mereka. Terowongan itu sangat panjang. Artinya mereka masih meningkat. Raider itu akhirnya memutuskan untuk serius. Dia nanya kenapa mereka malah jalan-jalan bareng Raider. Raider menimpali santai, bilang jangan membuka aib orang di depan umum. Di saat yang sama, Raider lain bernama Fu terlihat tergeletak di tanah. Raider itu bertanya ke Engine, apakah Fu sudah dikalahkan? Fu menjawab dengan kesal. Katanya Engine sama sekali tidak mau melawannya dan malah kabur. Mendengar itu, Engine langsung teringat Rudo. Dia berpikir mungkin ini ada hubungannya dengan upaya Rudo menuju Sphere. Mereka berhasil terhubung dengan Sam. Sam langsung memarahi mereka. Khas atasan panik tapi peduli. Dia mengira kalau mereka tidak berada di bawah tanah. Engine sendiri bingung. Dia baru sadar bahwa mereka sebenarnya sudah tidak berada di underground. Dia juga menaruh curiga memberitahu bahwa anggota tim lain sedang menuju lokasi mereka. Informasi sudah menyebar dan pemimpin cleaner juga sudah bergerak. Wakatta. Masa lalunya dan mencapai tujuannya dengan cepat. Menurut Zodil, cleaner tidak menawarkan apapun selain pekerjaan bersih. Rudo terdiam. Dia mengingat semua orang yang telah menerimanya meski dia berasal dari Sphere. Selain Recto, merekalah yang benar-benar peduli padanya. Rudo lalu mengangkat sarung tangannya. Dia mengatakan bahwa sarung tangan itu punya nama. Dia mengingat filosofi 3R yang diajarkan kepadanya. Dan tepat di saat episode 21. Cerita dimulai tepat dari kejadian sebelumnya. Engine dengan percaya diri berkata bahwa dia akan mengumpulkan melakukan itu di dalam Trace Beast raksasa. Tapi Engine santai saja, seolah berkata, ini bukan masalah besar, cuma perasaan. Dan ya, Engine selalu benar soal itu. Eksperimen Zodil menurut Rudo akan berakhir di sini karena mereka sudah berada tetap tenang. Dia justru penasaran apa yang akan terjadi setelah Trace Beast menembus perbatasan. Karena sebentar lagi semuanya akan tahu jawabannya. Deer juga berusaha menembus pertahanan menuju inti. Tapi Bans terlalu kuat. Semua serangan tertahan. Dia terpental jauh dan Bans malah sempat berterima kasih karena Rudo membuatnya bisa memamerkan kemampuan. Kenapa jadi senjata level akhir? Engine menyadari kebenarannya. Rudo mampu membagi dan menggabungkan kekuatan 3R.
menciptakan berbagai bentuk senjata. Tapi resikonya besar, terlalu besar. ことしたら一回使っただけでまたぶっ倒れるんじゃ。込めてるだろ青い精神も Rudo menembak. Satu tembakan menghancurkan pertahanan Bans. Tembakan kedua menusuk lebih dalam sampai lengan mekanik Bans rusak parah. Manggil Bans untuk mundur. Trace Beast sudah hampir mencapai Sphere. Bans pun pergi. Tapi Rudo berteriak, mengingatkan bahwa vital instrumen miliknya rusak. Dia akan kembali. Dan benar saja, lengannya mulai tersambung kembali. さっき言っただろ直せると Zodil berkata mereka tidak kabur. Semua berjalan sesuai rencana. Rudo marah. Episode 22 dibuka dengan suasana yang kelihatan tenang, tapi sebenarnya bikin was-was. Seorang anak kecil berdiri di luar rumah, ayahnya berusaha menenangkan dengan bilang kalau tembok kota mereka tinggi dan kuat, jadi tidak perlu khawatir. Masalahnya, belum sempat lega, potongan sampah raksasa mulai berjatuhan dari langit. Si anak langsung panik, dan kita pun dikasih lihat kondisi di luar area itu. Amozo sadar sepenuhnya bahwa dirinya hanya dianggap pion oleh Zodil. Kesadaran itu justru bikin emosinya makin meledak. Dia bersumpah, tidak satu pun dari mereka akan keluar hidup-hidup. Dan ya, listrik mulai menyambar ke segala arah. Ledakan demi ledakan terjadi. Para cleaner terpental, badan mereka terasa seperti habis kesetrum colokan listrik raksasa. Di tengah kekacauan, kita diperlihatkan raider bernama Fu, si raider penakut. Dia menangis sendirian, merasa ditinggalkan, merasa gagal, dan yakin Zodil bakal membuangnya. Saat Fu benar-benar terpuruk, sebuah suara misterius muncul dari kegelapan, menyebut Fu tidak berguna tanpa dirinya. Fu langsung memanggil sosok itu dengan sebutan Master. Sosok misterius itu akhirnya mengambil alih situasi dan berkata, kalau Zodil benar-benar pergi, maka mereka harus segera keluar dari sini. Sayangnya, identitas sosok ini masih dirahasiakan, menyebarkan listrik kemana-mana. Dia berteriak agar Trace Beast segera menembus border. Tomati, dia masih mikirin rambut. Prioritas tetap prioritas. Di sisi lain, pertemuannya dengan Zodil di desa wanita pejuang, Silia. あっしらは戦闘民族シレイヤ。その性欲は可愛らしくて不安。 Kita kembali ke dalam Trace Beast. Para cleaner masih bertahan, saling bertanya apakah Amozo sudah lebih dulu menembus border. Rudo merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, seolah ada yang hilang. Engine sadar, disinilah Gita, si gadis kaiju, akhirnya bergerak. Dengan santai, dia berubah menjadi kaiju raksasa, menutup lubang besar dan menyelamatkan semua orang. Yap, ternyata itulah vital instrumennya. Rio sambil duduk memegang sepatu Amo, dia berpikir mungkin dia tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Amo. Kata-kata Zodil tentang eksperimen gila dan Watchmen. Rio lelah, lapar, dan bahkan sempat kepikiran pengen makan yang manis-manis. Akhirnya, bala penolongan datang. Tamsei berteriak-teriak, semua orang mendapat pertolongan pertama, dan Grisa memastikan kondisi mereka. Episode 23 ini langsung melanjutkan kejadian sebelumnya. Kita melihat Temsi dan Delmon membahas apa yang baru saja terjadi. Temsi menyesal karena datang terlambat. Pasalnya, para Raiders ternyata hampir berhasil menciptakan Trace Beast yang bisa menembus Sphere. Delmon jelas marah besar. Baginya, ini sudah seperti deklarasi perang. Kalau Raiders bisa membuat monster seperti itu, berarti situasinya jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Adegan kemudian berpindah ke perjalanan mobil tim Engine. Ada satu pria sok jatuh di depan mobil, pura-pura kecelakaan. Tapi sayangnya, yang dia hadapi adalah Engine dan timnya. Alih-alih panik, mereka malah santai sambil dengar musik. Engine bahkan bercanda kalau pria itu sebaiknya dibawa ke dokter jiwa. Di markas cleaner, kita bertemu dengan August yang seperti biasa terlalu ramah sampai bikin orang pengen pura-pura sibuk.
Rudo datang dengan membawa bunga, berniat menjenguk Zanka yang terluka. Semua orang kaget. Di ground, bunga itu barang langka dan mahal, bukan hadiah biasa. Delmon menjelaskan bahwa bunga asli terlalu berharga, tapi niat Rudo tetap dihargai. なんか展開の普通を押し付けてるそもそみたいにも何の毒か本当に理解して使っていたのにか。怖いけどね。でも一人だけあんなにボコボコにされたんだ。 Saat akhirnya masuk ke kamar Zanka, suasana tenang. Zanka terlihat lemah tapi tetap duduk dengan wibawa. Engine menjelaskan bahwa Zanka adalah tipe orang yang sudah melihat sisi tergelap hidup, jatuh sedalam-dalamnya, lalu bangkit dengan kekuatan sendiri. Orang seperti ini tidak Ya, benar, gampang Zo. patah. Kemudian datang Remlin dan sang wali kota. Mereka meminta maaf karena mantra yang digunakan sebelumnya tidak bekerja sempurna. Remlin menjelaskan bahwa mantranya memang hanya untuk mengurangi kerusakan dan hanya sekali pakai. Namun ada satu detail yang terungkap. Mantra yang mengenai Zanka ternyata berbeda. 書いちゃってたかも。んってことは Ketika Zanka diminta mengepalkan tangan, ototnya tiba-tiba membesar berkali-kali lipat. Semua terdiam. Ini bukan pengurangan damage, ini buff kekuatan. Zanka malah tertawa dan menganggapnya lucu. Baginya ini bukan kesalahan siapapun. Kalah atau terluka adalah bagian dari pertarungan. Zanka menegaskan bahwa dia tidak menyalahkan siapapun. Yang penting adalah menjadi lebih kuat ke depannya. Rudo mendengarkan dengan perasaan campur aduk. Dia sadar, orang di depannya ini punya mental baja. そんなもんもいらん。そんなもんなくても俺は強くなれな。お前は勘違いしてそうやからもっぺん言うけど。 Momen itu berubah lucu ketika Rudo mencoba tersenyum aneh karena terharu, dan Zanka malah mengira dia meledek. Mereka kembali bertengkar kecil seperti biasa. Persahabatan model keras tapi jujur. 気持ちだ。助かるわ。ありがとさん。俺らは命がけで戦っとる言うたんに。復讐と Di sisi lain, Zodil dan para Raiders terlihat sedang berdiskusi. Eksperimen mereka dianggap sukses, bukan karena menang, tapi karena mereka membuktikan bahwa menembus border sambil tetap hidup itu mungkin. Zodil menganggap semua ini bagian dari proses. Bagi dia, kegagalan juga data. ああいい線 Buns mendapatkan hadiah berupa patung kecil bernama Undertaker, simbol pengakuan. 何かの骨董品。これからもお前の力一軍に入れるなどもったいなき幸せだ。 Zodil lalu memberi misi baru, mencari pembuat choker misterius, alat komunikasi berbasis kekuatan Giver. Kemungkinan besar ini juga bagian dari Watchmen series. だが万人シリーズを集めるならあの靴を手放してよかった。 Di satu sisi, pemimpin cleaner berdiri di hadapan benda-benda peninggalan Amo. Di sisi lain, Amo sendiri tergeletak tak sadarkan diri di tumpukan sampah. Masih hidup, tapi nasibnya belum jelas. Semua potongan ini mengarah pada satu hal. Perang belum dimulai. Ini baru tenang sebelum badai. Dan disitulah episode 23 berakhir. なら俺らも動かざるを得ない。ただ強くなるだけじゃ。ルドも復讐 Di 前に akhir episode, kita langsung diperlihatkan markas cleaner. Rudo terlihat berdiri di dekat jendela sambil memperhatikan Remlin yang sedang duduk di luar. Wajah Rudo tampak gelisah, seperti memikirkan banyak hal sekaligus. Zanka kemudian mendekat dan bertanya ada apa. Rudo justru menegur Zanka karena terlalu banyak bergerak, mengingat kondisinya yang masih belum pulih sepenuhnya. Namun, Zanka menjawab santai. Dia tidak mungkin seharian berdiam diri di kamar, dan dia juga mengaku merasa canggung jika tidur di sebelah orang lain. Sebuah pernyataan yang jelas mengingatkan kita pada kejadian sebelumnya. Dan ya, Engine memang sempat tidur di sebelahnya. Zanka lalu menyadari satu hal. Rudo sebenarnya ingin membantu Remlin, tapi merasa dirinya bukan orang yang tepat untuk itu. Namun untuk sekarang, Rudo diminta berbicara dengan Remlin dan belajar menikmati waktu bersama timnya. Setelah percakapan itu, Rudo akhirnya mendekati Remlin dengan membawa kertas dan pena. Dengan gaya jujur tapi canggung, dia mengaku tidak pernah menggambar seumur hidupnya. Dia meminta Remlin mengajarinya menggambar
karena dia tidak ingin terus merasa malu dengan hasil coretannya sendiri. Dia juga mengaku belum pernah melihat karya seni Remlin secara langsung dan ingin melihatnya suatu hari nanti. キャンバスタウンまで遠足に行きなさい。なんでこんなことに。 Tak lama kemudian kita melihat suasana santai di markas cleaner. Rudo, Remlin, Yota, dan Dir sedang menggambar bersama. Di sisi lain, Engine, sang wali kota, dan Bro terlihat asyik bermain kartu. Semua terasa damai, sampai akhirnya bos cleaner dan Sami masuk ke ruangan. Bos terlihat sangat senang. Remlin dengan polos menceritakan semuanya, membuat Rudo kembali canggung. Bahkan, gambar Rudo diperlihatkan ke semua orang, dan ya, reaksinya bisa Akhirnya, bos memberi mereka misi, sebuah field trip ke Canvas Town. Misi ini sekaligus latihan, hanya 4 anak yang akan berangkat. Meski Sami khawatir akan ancaman Raiders, bos yakin mereka sudah cukup kuat. 遠足に行きなさい。遠足？ Rudo langsung merasa tertekan karena harus melindungi semua orang. Dia bahkan berseru bahwa siapapun yang ingin melukai mereka harus melewati dirinya dulu. Dari kejauhan, Engine dan Bro tetap mengawasi. Meski terlihat tenang, kekhawatiran mereka tetap ada. Namun Engine percaya, anak-anak ini sudah melalui hal yang jauh lebih berbahaya sebelumnya. そんなに身だしなみ気にし Sementara itu, ancaman mulai bergerak. Seorang raider bernama Fu terlihat mengikuti mereka dari jauh. Dia ragu untuk mendekat. ソサヒ様、僕は Di Canvas Town, Remlin menjelaskan tentang kota yang terkenal dengan tinta khusus dari minyak bawah tanah. Namun dia juga memperingatkan tentang bahaya penculikan. Rudo kembali masuk mode penjaga penuh, bertekad melindungi semua orang. Saat mereka berhenti di toko es krim, seorang pria mencurigakan mencoba membujuk mereka dengan permen. Sayangnya untuk pria itu, Rudo langsung menyadari kebohongan tersebut. Dengan satu gerakan cepat dan sangat tidak ramah, si penculik dilumpuhkan. Anak-anak pun selamat. Setelah berbelanja, akhirnya mereka tiba di Canvas Town. Remlin kelelahan karena berjalan jauh, sementara wali kota justru sudah sampai lebih dulu dengan kendaraan. Mereka diminta beristirahat sebelum melihat mural. で、どこなんだその歴代まじない屋の壁画は。 Saat malam tiba, Remlin membawa Rudo melihat mural yang sebenarnya. Sebuah terowongan besar dengan lukisan di dinding dan langit-langit. 5 generasi spellcaster telah meninggalkan jejak mereka di sana. Di antara lukisan itu, Rudo dan Engine melihat sebuah simbol yang sangat familiar. Simbol Watchman Series. れている。これが我らの歴史の刻み方だ。犯人シリーズの俺のグローブと Belum sempat mereka membahasnya, Nijuku dari Helgard muncul. Dia ingin membawa Rudo untuk diteliti karena hubungannya dengan Sphere. Namun bos cleaner memblolak keras. Rudo adalah anggota cleaner dan tidak bersalah. 人種のみで判断し罪なき民に圧力をかける。逃がしたのね。極卒からの接触だとか。晴れなど知らぬこの下界の空でもそうひ Remlin kemudian menjelaskan bahwa simbol-simbol itu adalah milik teman-teman spellcaster pertama. Salah satunya adalah Undertaker bernama Canis. Dan yang mengejutkan, nama belakang Canis sama dengan Rudo. Episode pun akhiri dengan adegan pasca kredit. Amo terlihat terikat di sebuah penjara gelap. Seseorang datang mendekat dan tertawa. Dan dengan tawa itulah, musim pertama Gachi Akuta resmi berakhir.